Halo Sobat Belude, berjumpa lagi nih di podcast Diskusi Belude. Yuk mengenal Belude. Ya sebelumnya kita sudah membahas terkait apa sih Belude itu. Nah mungkin sobat-sobat bisa menonton langsung ke episode sebelumnya terkait kita membahas apa sih Belude, kemudian hal-hal yang seputar Belude seperti itu. Nah untuk saat ini nanti kita akan membahas nih terkait bagaimana fleksibilitas Belude. Jadi akan lebih dalam lagi kita membahas terkait Belude, dan tentunya saya saat ini akan ditemani lagi nih oleh narasumber spesial kita, yaitu adalah Bapak Nizawi Wibiana Tito, MKom MM MAKCAAT, yang selaku pakar Belude nih di Indonesia seperti itu. Nah, di sebelah saya ada Pak Tito nih. Nah, halo Pak Tito, apa kabar Pak? Halo Bang, ketemu lagi. Ya, luar biasa ya Pak ya. Wah, ketemu lagi. Dengan vape baru ya Pak ya, vapes-nya baru, jadi Ya. memang karena dengan kesibukan Pak Tito, dengan banyaknya kunjungan dan sosialisasi untuk memajukan Belude di Indonesia nih ya Pak ya, Bapak Tito sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa diskusi untuk pada hari ini seperti itu Pak. Ya, jadi Pak, mungkin untuk saat ini kita akan membahas nih Pak terkait fleksibilitas Belude, yang sebelumnya kita sudah membahas terkait apa sih menjadi Belude. Saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi Pak, apa yang menjadi fleksibilitas Belude, kemudian nanti bagaimana fleksibilitasnya dan lain sebagainya Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih fleksibilitas Belude itu, seperti itu Pak. Ya, oke. Nah, kemarin minggu lalu kita udah ketemu ya, Ya Pak. membahas ya paling enggak dari sisi lain. Nah, kalau saya selalu katakan dari sisi ya dua sisi mata uang yang beda tadi, birokrat dan entrepreneur. Itu mengenal bagaimana sih menjalankan Belude. Jadi memang tema kita itu banyak sekali nanti Mas. Nah, kalau tadi Mas Musa sempat nyinggung apa sih yang disebut dengan fleksibilitas. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sempat saya singgung juga kan, fleksibilitas itu fleksibel. Karena Belude itu kayak belut. Jadi fleksibel, pengecualian dari ketentuan pola pengelolaan keuangan pada umumnya. Jadi sekali lagi dia bukan sebuah lembaga, sangat berbeda dengan BUMN, BUMD, perlakuannya berbeda, dia hanya sebuah UPT milik pemerintah, kabupaten atau kota atau provinsi yang dijalankan dengan cara fleksibilitas. Dengan fleksibel itu ya Pak ya? Fleksibel khususnya di pola pengelolaan keuangan. Nah, ujung-ujungnya nanti di keuangan. Keuangan. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke fleksibilitas ya ada yang perlu kita ketahui bahwa landasan hukum ya, landasan teori hukum ya. Pak ya? Oh ya betul. Ya semua tetap Mendasari gitu ya Pak ya? ada yang mendasari ya, itu saat ini ya saya mungkin nggak akan cerita dari awal peraturan muncul, peraturan apa saja, mungkin langsung di endingnya, yaitu Permendagri nomor 799 tahun 2018. Nah itu yang jadi kitab suci Untuk jadi Belude. Kitab suci Belude ya, seperti kitabnya gitu ya Pak ya? Ya itu Permendagri 79 2018 itu. Baik. Jadi perlu dicermati, dipahami kan supaya penafsirannya itu sama. Jadi memang dalam memahami aturan itu bisa menjadi istilahnya penafsiran yang berbeda-beda karena tergantung yang baca. Kalau saya bilang membaca aturan itu dari sisi kompetensi apa, kompetensi hukum, kompetensi keuangan, kompetensi manajemen, kompetensi teknologi informasi dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara masalah fleksibilitas, kita harus tahu dulu terkait dengan pelayanan di pemerintah yang dinamakan publik tadi. Jadi aturan yang ada seperti apa, terus difleksibilitaskan seperti apa. Ini harus dipahami dulu. Kalau enggak akan bingung. Misalnya fleksibel itu kan ya dikecualikan tadi. Iya. Ada salah satu fleksibilitas dalam hal belanja. Nah, fleksibilitas apa di belanja? Nah, kita akan bingung. Belanjanya apa? Belanjanya boleh belanja. Belanja itu ya memang boleh. Saya memang belanja ya. Banjas mungkin. Berarti kan harus tahu dulu aturan yang umum. Gitu loh maksud saya. Aturan yang sudah ada gitu ya Pak, existing. Betul, yang saya sebut kemarin masalah lex specialis decorat legi generalis. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Berarti kan kita harus tahu umumnya dulu. Kalau nggak tahu umumnya mau dikesampingkan gimana itu. Nah, ini yang
perlu dicermati fleksibilitas itu nanti. Jadi harus mengetahui aturan umumnya dulu. Harus paham hukum yang Misalnya, dulu gitu ya. saya ambil satu contoh. Dalam hal pengelolaan pendapatan atau yang disebut biasanya retribusi. Nah, bagaimana perlakuan retribusi di aturan untuk Pemda? Nah, itu harus dipahami dulu. Nah, misalnya ada suatu instansi, kita katakanlah rumah sakit lah, atau puskesmas, atau bidang lain lah. Itu ada retribusi. Retribusi itu ya pendapatan daerah. Nah, apabila ada suatu instansi pemerintah, UPT atau SKPD lah, menerima retribusi dari masyarakat, rumah sakit yang masyarakat itu kan bayar. Iya. Nah, uang yang diterima oleh rumah sakit itu dalam PP 12 2019 tentang keuangan daerah itu harus disetor ke negara melalui kas daerah. Nah, jadi si UPT SKPD itu cuman apa ya bahasanya itu menerima gitu, menerima doang terus di store, terima store. Jadi dia tidak mengelola pendapatannya itu. Dia cuma menerima store ke kas negara melalui kas daerah. Dapat store. Jadi dia itu hanya ya karena kalau SKPD biasa atau UPT biasa itu ya cuma mengelola belanja saja. Belanja sesuai dengan anggaran dan sebagainya. Itu nanti fleksibilitas yang lain. Nah, itu yang secara umum ketentuan di peraturan pemerintah bahwa saya lupa ya ini sebutannya di peraturan yang secara pasalnya itu, tapi intinya itu seluruh pendapatan yang diperoleh oleh UPT atau Pemda dan sebagainya dari cara mengelola aset dan seterusnya itu adalah milik negara dan harus dikembalikan ke negara melalui kasda. Itu ya. Jadi ya rumah sakit tadi dapat istilahnya pasien bayar, kalau sekarang pakai BPJS. Itu disetor ke negara, puskesmas gitu juga. Berarti seluruhnya itu disetorkan ke negara? Iya, gitu, karena peraturan pemerintah mengatakan seperti itu, seluruhnya harus disetor ke kasda. Nah, nanti distribusinya berupa belanja menggunakan DPA lah namanya itu. Nah, nanti yang pelaksanaan anggaran kayak. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi paham dulu, aturan umumnya itu ini. Nah, sehingga bisa dibayangkan rumah sakit dia punya bayar pendapatan atau retribusi itu disetorkan negara, dia hanya belanja. Jadi belanja itu sudah digariskan lah istilahnya kalau di DPA itu ya yang ditulis di DPA itu harus ya itu doang yang boleh dibelanjakan. Kayak yang tertulis di DPA. Iya, jadi misalnya beli kertas 20 rem, mau kita kurang 20 rem ya cuma 20 rem. Harus melakukan ya mekanisme perubahan. Di DPA perubahan akhirnya untuk ya Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi paham dulu. Oke. Fleksibilitas pendapatan. Berarti pendapatan itu dikelola oleh negara, dikembalikan ke kasda. Maka fleksibilitas yang dimaksud di PLUD apa? Nah, ternyata fleksibilitas yang di PLUD adalah UPT tersebut, instansi tersebut dapat mengelola pendapatannya langsung. Nah, langsung, jadi dapat uang saat itu langsung bisa dipakai untuk belanja. Langsung bisa dikelola, dimanfaatkan gitu Pak bahasanya Pak. Betul. Nah, jadi harus buat mekanisme sendiri. Jadi kalau tadi mekanisme keuangan daerah harus disetor ke negara melalui kasda. Berarti nanti ada bendahara pembantu, ini nyetor berapa hari sekali, ini kan SOP-nya seperti itu. Daerah. Nah, itu buat SOP sendiri, buat aturan sendiri bahwa bagaimana pengelolaan pendapatan. Oh, berarti karena tidak lagi disetor ke kasda, maka ada rekening kas BLUD lah namanya. Mekanismenya rekening BLUD itu ada di instansi tersebut. Jadi di-store ke situ sendiri, bisa digunakan sepenuhnya langsung untuk belanja. Nah, itu salah satu fleksibilitas ya. Di bagian pendapatan ya Pak ya. Itu. Bagian pendapatan. Tapi memang harus BLUD dulu ya Pak ya kalau dengan seperti itu ya. Iya, kalau nggak BLUD ya harus ngikuti aturan umum. Yang kasda, di-store ke kasda daerah. seperti itu ya kalau Pak ya.
sudah BUD maka diberi fleksibilitas. Nah, fleksibilitas tadi berarti harus membuat aturan sendiri tadi, aturan khusus. Buat dasar hukum sendiri gitu Pak bahasanya Pak ya? Iya kan harus ada aturan sendiri. Gimana mekanismenya? Oh berarti lewat rekening kas, BLUD, terus harus ada bendahara misalnya, harus ada apa pejabat keuangan nanti namanya itu sudah digariskan gitu ya. di BLUD di Permendagri. Jadi itu cara memaknai fleksibilitas. Karena kalau tidak, ya nggak bisa jalan. Udah tetap kayak UPT biasa. Di keuangan dapat meningkatkan pelayanan. Kualitas pelayanannya gitu. Di store dulu terus nunggu, ini kan lama. Harus ke dinas, harus kayak ini. Kok usah